Salam, salam Markica. Mari kita cari fakta kebenaran Alkitab. Perlu kita ketahui bahwa seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini mengimani bahwa Yesus itu adalah salah satunya pribadi menuju surga, salah satunya jalan menuju ke rumah Bapa, salah satunya keselamatan. Sehingga banyak anggapan bahwa Yesus itu datang hanya untuk umat Kristiani. Dan itu saya katakan pemahaman yang sangat keliru. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita akan baca dulu kebenaran bahwa Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan umat manusia untuk menuju surga. Karena kenapa? Semua manusia ini lahir, besar, mati, dan semua bertujuan dan berkeinginan untuk hidup dalam keabadian yang kekal dalam keadaan bahagia alias masuk surga. Ya, di kitab Yohanes 14 ayat 6, ketika Thomas bertanya kepada Yesus, ayat 5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, ke situ maksudnya jalan ke surga atau jalan ke tempat kekekalan kebahagiaan itu. Di ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Gitu ya. Jadi supaya kita bisa masuk ke jalannya itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju kebahagiaan yang kekal, yaitu surga, yaitu di rumah Bapa. Di masih pasal 14 ayat 11 dikatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kita sudah banyak melihat kesaksian-kesaksian atau tulisan-tulisan para rasul di kitab Injil, betapa Yesus mampu menghidupkan orang yang mati, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Mesias atau Juru Selamat. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah Yesus itu memang datang ke dunia ini hanya untuk orang Kristen? Ya, jawabnya bukan, atau keliru pemahaman seperti itu. Nah, hal itu bisa kita baca di kitab Roma 2 ayat 12. Disebutkan di sana, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya, jadi artinya banyak orang yang tidak mengenal Yesus, banyak orang yang tidak tahu pengajaran Yesus. Tetapi banyak orang walaupun mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui pengajaran Yesus, tapi dalam kesehariannya, dalam perbuatannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dia telah melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka itu layak. Kita lanjutkan ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Itu. Jadi kalau kita sudah melakukannya walaupun kita tanpa mengetahui, artinya kita telah melakukan. Contohnya, ada peraturan polisi mengatakan bahwa setiap pengendara roda 2 itu harus menggunakan helm, kalau tidak ditilang. Tetapi ada orang, dia tidak mengetahui undang-undang itu, kalau tidak menggunakan helm ditilang. Tetapi karena dia merasa ingin selamat, ya, nanti aku jatuh, kepalaku jangan luka, dia gunakan helm. Maka secara terlangsung dia sudah mematuhi peraturan lalu lintas. Tapi dasar dia menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan dia sendiri awalnya itu. Sama dengan ini, ya, banyak orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa mengerti, tanpa tahu sebenarnya itu adalah kehendak Tuhan, dan itulah intinya yang dikatakan nas ini.
Kita lanjutkan ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat terakhir, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, saya ulangi ayat 16 terakhir. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan jelas bahwa Yesus itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan, jalan menuju rumah Bapa yang kekal, di mana yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan hidup untuk semua orang, untuk semua manusia. Jadi jangan langsung bangga kalau Anda Kristen merasa bahwa Yesus itu milik Anda. Karena banyak orang yang tidak mengenal apa sebenarnya Yesus. Ya, karena di pengajaran-pengajaran Yesus hanya dua. Pertama, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap akal budi. Itu pertama. Yang kedua, kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Kalau kau tak ingin difitnah, jangan memfitnah. Kalau kau tak ingin dipukul, kau jangan memukul. Jadi apa yang orang lain tidak ingin diperbuat kepadamu, perbuatlah begitu kepada orang lain. Intinya Yesus adalah kasih. Jadi kita jangan terfokus bahwa Yesus itu adalah sesuatu oknum, bentuk fisik gitu. Tidak. Jadi berulang-ulang dikatakan Yesus, aku adalah kasih. Maka pada hari penghakiman nanti Yesus akan berkata, ketika aku datang, kamu tidak memberiku tumpangan. Ketika aku lapar, tidak kamu memberi makan. Orang-orang banyak bertanya, kapan kau datang tidak kami berikan tumpangan? Kapan kau lapar tidak kami makan? Itu sudah pahamlah di situ ya. Jadi intinya adalah bahwa Yesus itu datang sebagai kasih adalah untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk Kristen. Sekian, semoga bermanfaat untuk menambah keteguhan iman. Kalau enggak, abaikan saja. Salam berkicau, mari kita cari fakta kebenaran Alkitab.